Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang stoikiometri. Ini adalah skema konsep mol. Mol merupakan kunci dari pelajaran stoikiometri. Bagaimana skemanya? Skemanya di sini ada molnya ada di tengah, kemudian di sebelah kanan ada massa, di bawah ada volume STP, sedangkan di sebelah kiri ada jumlah partikel. Bagaimana menentukan massa? Menentukan massa berarti kita lihat massa ada di sebelah kanan. Nah, untuk mendapatkan massa maka rumusnya adalah mol dikali AR atau mol dikali MR. Apa itu AR? AR itu adalah massa atom relatif, sedangkan MR adalah massa molekul relatif. Kapan digunakan AR? AR itu digunakan apabila yang diketahui adalah unsur atau atom. Jadi apabila suatu zatnya yang ditanya adalah atom atau unsur, maka digunakan adalah mol dikali AR karena massa atom relatif. Sedangkan kapan menggunakan MR? Mol dikali MR itu digunakan apabila yang ditanyakan adalah molekul atau senyawa. Kenapa? Karena MR itu adalah massa molekul relatif. Sehingga rumus massa ini ada dua. Apabila dia bentuknya atom atau unsur, maka rumusnya adalah massa sama dengan mol dikali AR. Apabila yang ditanyakan adalah senyawa atau molekul, maka rumus massa adalah mol dikali MR. Kemudian yang kedua adalah volume STP. Volume pada keadaan STP. Apa itu volume pada keadaan STP? STP itu artinya S itu kita lihat ke bawah. STP itu adalah standar temperatur pressure. Standar temperatur pressure. Temperatur itu adalah suhu, pressure itu adalah tekanan. Berapa standarnya? Standarnya adalah 0 derajat Celcius 1 atmosfer atau 1 atm. Jika kondisi senyawa atau larutan adalah pada suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka sudah ditentukan bahwa 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Jadi kalau ditanyakan massa, kalau ditanyakan volume pada kondisi STP, maka 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Kenapa? Karena pada STP itu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Ingat baik-baik, volume STP itu adalah pada keadaan 0 derajat Celcius dan 1 atm. Berarti 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Sehingga rumus dari volume STP adalah volume STP sama dengan mol dikali 22,4 liter. Kenapa? Karena 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Kemudian beranjak lagi ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah jumlah partikel. Jumlah partikel, bagaimana menghitung jumlah partikel? Jumlah partikel itu apabila mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kenapa 6,02 kali 10 pangkat 23? Karena itu adalah bilangan Avogadro. Jadi satu partikelnya itu sebanyak, setiap satu unsur atau atom satu partikelnya itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga rumus partikelnya sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu rumus partikel. Sehingga apabila yang ditanyakan adalah jumlah partikel dan yang diketahui adalah massa, bagaimana cara mengerjakannya? Massa diketahui,
kemudian yang dicari adalah jumlah partikel. Ini sebagai contoh misalnya, maka yang pertama sekali harus dilakukan adalah ke tengah dulu. Jadi berarti harus kita cari molnya terlebih dahulu. Segala sesuatunya harus kita kembalikan mol, karena ini mol adalah kunci. Jadi diingat baik-baik, ketiga rumus dasar ini adalah rumus kunci untuk mempelajari stoikiometri. Stoikiometri itu adalah pelajaran perhitungan dalam kimia. Perhitungan di dalam kimia hanya ada satu, yaitu stoikiometri. Nah, kunci dari stoikiometri adalah mol. Oleh sebab itu harus diingat baik-baik bahwa apa rumusnya massa terhadap mol, apa rumusnya volume STP terhadap mol, dan apa rumusnya jumlah partikel terhadap mol. Nah, ini adalah penjabaran rumusnya. Jadi massa itu sama dengan mol dikali AR kalau dia bentuknya atom. Kalau dia bentuknya senyawa atau molekul, maka rumus massa sama dengan mol dikali MR. Sedangkan rumus dari volume pada kondisi STP itu adalah mol dikali 22,4 liter. Dan jumlah partikel itu sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sekarang kita lihat contoh soal dari mol. Kita lihat di sebelah kiri. Contoh soal. Contoh 1. Apabila ditanyakan berapakah volume larutan 1,7 gram amoniak yang rumusnya NH3 pada keadaan STP jika diketahui ARH sama dengan 1 dan ARN sama dengan 14. Ini contoh soal ini ada di soal tugas harian di Google Classroom. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa NH3 adalah 1,7 gram. ARH-nya 1, ARN-nya 14. Sekarang kita tentukan rumusnya. Rumusnya apa saja? Rumusnya itu massa sama dengan mol dikali MR. Kenapa MR? Karena dia senyawa. Kenapa dia MR? Karena dia senyawa. Mana kita lihat. Nah, ini NH3 berarti senyawa atau molekul. Maka rumusnya adalah massa sama dengan mol dikali MR. Masanya sudah ada, molnya belum ada, kemudian MR. MR ini bisa kita cari. Kenapa? Karena massa atom relatifnya kita ketahui. ARH sama dengan 1, ARN sama dengan 14. Bagaimana mencari MR? MR NH3. MR NH3 itu apa rumusnya? MR NH3 rumusnya ARN. Kenapa 1 ARN? Karena N-nya hanya ada 1 atom, kemudian ditambah dengan 3 ARH. Kenapa 3 ARH? Karena NH3 hanya ada 3. Maka 1 ARN karena N-nya 1 ditambah 3 ARH. ARN-nya sama dengan 14, berarti 14 ditambah 3 dikali 1, sehingga 14 ditambah 3 sama dengan 17. MrNH3 sama dengan 17 gram per mol. Itu satuan dari MR. Kemudian setelah ditemukan MR, setelah dicari MR, maka kita mencari mol. Mencari mol, apa rumusnya mol? Rumusnya mol adalah massa dibagi MR. Kenapa? Karena tadi seperti saya sampaikan, apabila yang dicari adalah volume STP, volume STP kan rumusnya, adalah mol dikali 22,4 liter. Molnya belum diketahui, kemudian carilah mol. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol adalah massa dibagi MR. Kenapa? Karena kebalikan. Kalau rumusnya massa sama dengan mol dikali MR, maka rumus mol
sama dengan massa dibagi MR, tinggal MR nya dikembalikan dibalik ke sebelah kiri, ditukar sebelah kiri. Karena dia ditukar tempat, maka dia berubah tanda menjadi bagi, sehingga mol NH3 sama dengan massa dibagi MR. Massanya 1,7 gram, MR nya 17 gram per mol, maka hasilnya adalah 0,1 mol. Kemudian rumus volume STP tadi apa? Mol dikali 22,4 liter. 0,1 mol dikali 22,4 liter per mol itu sama dengan 2,24 liter. Maka volume STP larutan NH3 tersebut adalah 1,7. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita kembali lagi ke skema. Bahwa seperti contoh soal tadi, yang diketahui adalah massa. Kemudian yang ditanya adalah volume STP. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Maka untuk mendapatkan volume STP, kita harus mencari dulu mol. Jadi rutenya dari massa dijadikan mol. Berarti rumusnya dibalik. Kalau misalnya rumusnya massa sama dengan mol dikali MR, berarti rumus mol tinggal dibalik, mol sama dengan massa dibagi MR. Kemudian sudah dapat mol, maka bisa menentukan volume STP. Mudah-mudahan ini mudah dan selamat belajar. Semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.